Pembangunan ekonomi kerakyatan di Bangka Tengah dilakukan dengan mengedepankan basis kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengembangan usaha kecil menengah. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan mengurangi biaya produksi terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, pemberian bantuan kepada petani berupa sarana-prasarana, serta memberikan jaminan pinjaman kepada usaha kecil menengah untuk mengakses permodalan pada perbankan sebagai penjamin melalui PT Jamkrida. Masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal dalam pengembangan produk unggulan, misalnya melalui produk ekonomi kreatif dan produk unggulan lokal. Pemerintah Bangka Tengah juga meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau kurang mampu. Penyediaan layanan pendidikan yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan, terutama ketersediaan jumlah tenaga guru dan sarana pendukung pendidikan juga telah dilakukan. Pemerintah menjalin kerjasama dengan sektor swasta dengan perusahaan Trakindo Bangka untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan kompetensi guru dan sarana penunjang. Tak hanya dalam bidang pendidikan, aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau di Bangka Tengah juga telah mengalami peningkatan. Bangka Tengah telah banyak melakukan promosi pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya melalui program pengembangan daya tarik wisata, keikutsertaan Kabupaten Bangka Tengah dalam event pariwisata nasional, dan diraihnya penghargaan ADWI di tahun 2022, yaitu Danau Pading dan Desa Namang sebagai desa wisata dalam kategori digital dan kreatif. Untuk mengetahui transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Saatnya sudah hadir di studio bersama dengan saya Bupati Bangka Tengah, yaitu Bapak Al-Ghafri Rahman, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat siang Bang Ayi. Selamat siang, Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, Yes. Ini Bapak Al-Ghafri ini akrab disapa dengan Bang Ayi. Betul. Jadi saya akan sapa dengan Bang Ayi ya. Siap. Sebelumnya selamat terlebih dahulu karena tadi pagi saya mendapatkan kabar baru saja mendapatkan penghargaan dari Kemenq. Itu Betul. penghargaan apa ya Bang Ayi? Ya, alhamdulillah pagi tadi jam 8 saya mendapat melalui Bangka Tengah mendapat penghargaan sebagai salah satu kabupaten yang berhasil menekan laju inflasi daerah dari segi kinerjanya. Jadi Baik. kami hari ini dapat 10,3 miliar sebagai hadiah Wah. yang bisa nanti kita persembahkan kepada masyarakat Bangka Tengah. Wah, luar biasa. Semoga prestasinya nggak berhenti sampai di sini ya Bang Ayi ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita langsung berbincang saja di hari ini. Yang ingin saya tahu bagaimana langkah konkret yang telah dilakukan ya oleh pemerintah Bangka dalam rangka mewujudkan visi negeri Selawang Segantang yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Gimana tuh Bang? Ya, alhamdulillah jadi semenjak saya dilantik 21 di tahun 2021 ya, hal yang memang menjadi lokomotif saya untuk bisa bergerak untuk membangun Bangka Tengah ini ke depan adalah sektor perekonomian ini. Jadi bagaimana kami bisa memberikan pelayanan ekonomi ini bergerak kepada masyarakat, terutama kepada daerah-daerah pesisir. Jadi condong saya memang tidak bisa saya mengcover semua wilayah, tapi kurang lebih 50% wilayah saya adalah daerah pesisir, sehingga ibu-ibu, para istri nelayan saya yang ada di wilayah pesisir itu kita gerakkan untuk membentuk suatu komunitas yang namanya mereka disebut dengan para UMKM perikanan. Jadi disitulah kami mulai menggerakkan mereka untuk membuat berbagai macam jenis makanan dari getas. Ya, kami sebut di situ kretek dan makanan kemplang sejenis itu, yang ibu-ibu istri nelayan yang bergabung dalam komunitas itu untuk menghasilkan barang jadi dari sumber makanan utamanya adalah ikan yang didapat dari para suaminya sebagai seorang nelayan. Nah, alhamdulillah dari hal yang seperti itu kita akan terus mengembangkan bagaimana ke depan Bangka Tengah itu akan terus maju khususnya di bidang perekonomian ini, Mbak ya. Nah, tetapi bukan hanya di situ saja, perekonomian ini juga harus kita kembangkan dalam bentuk yang lebih serius lagi. Maka di antara mereka UMKM Bangka Tengah itu sudah memiliki digitalisasi yang luar biasa. Jadi cara menjual juga sudah berkonsep bagaimana ke depan juga
orang dimanapun tahu tentang keberadaan produk ini. Iya. Nah, ini yang kita melalui penyuluh UMKM kita sudah memberikan penyuluhan kepada para UMKM untuk sudah mulai bagaimana mulai dari packagingnya sampai bagaimana nanti rasa, kemudian bagaimana menjualnya gitu ya. Itu sudah mulai kita bina mereka untuk sampai tidak hanya di wilayah kita, Mbak. Ini sudah menjalur ke bahkan ke tingkat luar negeri sudah mau dijual. Oh baik, lalu berarti masyarakat ini sudah berperan aktif juga ya Pak ya untuk mendukung ekonomi ini? Betul sekali. Jadi karena memang terakhir Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sempat ke sana untuk meninjau dan menyaksikan sendiri bagaimana pergerakan perekonomian daripada ibu-ibu nelayan ini yang menghasilkan produk jadi sehingga mampu mendobrak perekonomian keluarga itu. Baik, lalu untuk masalah ekonomi itu biasanya erat kaitannya dengan tingkat pendidikan juga. Nah ini yang telah dilakukan apa saja Pak agar akses pendidikan ini bisa diakses oleh semua kalangan? Betul sekali. Jadi bagaimana aksesibilitas untuk masyarakat saya di dalam proses belajar mengajar ini sangat terbantu. Ya, pertama infrastruktur yang kita bangun bersama ya supaya bagaimana anak-anak kita dengan mudah untuk bisa menempuh ke sekolah, hal itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk menjangkau lokasi-lokasi sekolah yang jauh dengan didukung oleh para guru yang begitu luar biasa mengajak siswa untuk sekolah, kami menyediakan fasilitas kendaraan berupa mobil bus untuk mereka bisa dengan mudah untuk bisa dapat menempuh sekolah dari rumah ke sekolah dengan aman dan layak gitu. Jadi ini sudah kita lakukan. Di samping itu ya fasilitas sekolah dengan didukungan oleh teman-teman yang lain, tapi tadi sudah disebutkan misalnya ada dari Angkasa Pura, ya kemudian ada teman-teman dari Tarkom, ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di Bangka Tengah juga sangat mendukung, memberikan infrastruktur, kemudian mendukung fasilitas yang diberikan supaya teman-teman anak-anak kita ini semuanya dengan mudah untuk bisa mengakses dunia pendidikan di sana. Gitu. Baik, kita sudah bahas tentang ekonomi, pendidikan juga. Nah nanti kita akan bahas tentang kesehatan di sana ya Pak ya. Siap. Baik, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke Bang Ayi, kita lanjut lagi ngobrol ya Bang Ayi ya. Tadi kita sudah bahas mengenai ekonomi, lalu juga mengenai pendidikan. Yang ingin kami tahu juga siapa saja nih Bang yang terlibat dalam membangun pendidikan itu, stakeholdernya itu siapa saja di sana? Ya, kalau untuk dunia pendidikan ini kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Nggak ada pendidikan itu yang memang hanya berharap bertumpu kepada satu sosok aja atau berharap kepada hanya organisasi tertentu, tapi memang ini harus banyak melibatkan banyak orang. Jadi tidak hanya serta-merta di sini adalah ada siswa atau muridnya, tetapi orang tua juga harus masuk di situ, kemudian para guru, tenaga pendidik, kemudian masyarakat di sekitar. Satu lagi adalah para industriawan yang ada di situ. Itu sangat peran sekali bagi kami di dalam mereka membantu proses kami untuk membangkitkan semangat ini bahwa anak-anak kami ini bisa mau sekolah dan memiliki fasilitas yang baik gitu. Jadi saya sangat terbantu misalnya di dunia pendidikan ada teman-teman dari Angkasa Pura, kemudian ada teman-teman dari Pelindo ya yang membantu melalui CSR mereka kepada fasilitas-fasilitas dunia pendidikan yang ada di kami. Kami dibantukan perangkat lunak misalnya, kami dibantu pembangunan toilet, ruangan kelas. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa pendidikan itu hanya urusan pemerintah daerah, tetapi ini juga dibantu oleh masyarakat, kemudian ada industri-industri yang ada di sekitar situ, perusahaan-perusahaan, artinya pihak ketiga yang juga membantu kami dalam membangun dunia pendidikan di Bangka Tengah. Karena itu tadi yang inklusif gitu ya Bang ya. Jadi inklusif tadi semua terlibat, semuanya juga tersentuh seperti itu ya. Lalu untuk sektor kesehatan nih, untuk membangun sektor kesehatan yang inklusif juga, yang telah dilakukan apa saja Bang? Alhamdulillah kalau untuk kesehatan tadi tergambarkan
Walaupun yang jarak jauh artinya masyarakat kami semuanya sudah bisa mendapatkan akses ya. Ya. Bangka Tengah itu dengan jumlah penduduknya saat ini kurang lebih 201.000 jiwa kurang lebih. Saat ini dengan 6 kecamatan seluruhnya sudah memiliki puskesmas ya. Bahkan ada di 2 kecamatan bahkan memiliki 2 puskesmas artinya di 2 kecamatan. Nah, ini menandakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan itu terus kami berikan termasuk bagaimana di dalam perangkat-perangkat yang disitunya untuk memenuhi standar daripada pelayanan kesehatan yang prima artinya. Nah, syukur alhamdulillah semua akses di dalam masyarakat kami untuk mendapatkan itu kami sudah bekerja sama melalui BPJS ya, sehingga seluruh masyarakat Bangka Tengah kami sudah boleh untuk berobat tanpa harus memikirkan biaya artinya di situ. Baik. Jadi kami sudah hampir 90% ya mendekati bagaimana kami kerjasama dengan BPJS untuk bisa melayani masyarakat tanpa harus biaya. Lalu untuk daerah-daerah yang mungkin sulit terjangkau atau daerah-daerah yang terpencil itu infrastrukturnya seperti apa Bang? Apakah sudah bisa diakses semuanya untuk kesehatan? Ya, alhamdulillah kalau infrastruktur jalan itu juga sudah lumayan untuk bisa memadai dan akses itu bisa terjangkau karena kami juga didukung oleh teman-teman perangkat desa yang sangat mobile, artinya kita dibantu dengan kendaraan di masing-masing para kepala desa itu juga sangat luar biasa untuk membantu masyarakat di dalam bagaimana mobilisasi terhadap teman-teman atau masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan gitu untuk dibawa dengan jarak yang terdekat. Di situ ada pelayanan pertama puskesmas, kemudian kita juga punya rumah sakit primanya pertama, kemudian kita juga ada rumah sakit yang besar lagi. Baik, jadi infrastrukturnya sudah mumpuni begitu ya Bang ya alhamdulillah. semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, lalu untuk sektor pariwisata nih Bang, Ya. ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bangka Tengah untuk mensupport masyarakat di sana? Betul. Yang sangat domain sekali, karena saya baru dilantik ini, saya mengetahui bahwa yang pertama kita lakukan adalah tadi, bagaimana aksesibilitas masyarakat untuk bisa menjangkau lokasi itu dengan memperbaiki infrastrukturnya, jalan. Nah, ada beberapa tempat yang tadinya memang misalnya jalan tersebut belum kita beri aspal, misalnya masih berbentuk tanah puru, nanti insya Allah nanti kita berikan jalur lebih baik. Kita aspal jalan itu supaya masyarakat juga dengan mudah. Tahun ini juga ada salah satu tempat misalnya tempat wisata di Batu Belubang, ya di sana namanya Tapak Hantu, salah satunya ya itu di pinggiran pantai. Untuk aksesibilitas menuju ke situ, alhamdulillah tahun ini akan kita permulus jalannya sehingga masyarakat juga akan terbantu. Nah, untuk pariwisata ini bagi kami ini ada sektor yang sangat baik ya, lumayan. Baru-baru ini saya pulang dari Jogja diundang baru seminggu yang lalu diundang Pak Menteri Desa karena salah satu desa kami namanya Desa Nameng itu mendapatkan penghargaan sebagai desa yang menghasilkan suatu produk one village one product. Jadi satu desa menghasilkan satu produk di desa itu sehingga Pak Menteri Desa mengundang kami di Jogja pertemuan menteri-menteri desa se-ASEAN. Wah. Jadi alhamdulillah di sanalah kami juga memperkenalkan produk-produk yang kami ada di Desa Nameng berupa madu kelulut, ya kemudian madu pelawan yang punyanya Desa Nameng, kemudian ada teh pelawan. Nah, semua itu produk dari desa ini. Nah. Ya, luar biasa. Nanti kalau Mbak Kiki datang ke sana langsung menghisap madu itu sendiri di sarangnya. Jadi itu ditawarkan juga dari sektor pariwisata juga ya Bang? Siap. Jadi kalau datang ke desa kami nama Desa Namang, itu ada namanya madu kelulut Namang. Jadi Mbak Kiki langsung bisa menghisap madunya langsung di tempat itu. Wah, luar biasa. Tapi yang menjadi unggulan dari sektor pariwisata di sana apa nih Bang? Apakah semuanya unggulan atau ada 1-2 yang diunggulkan sekali di sana? Nah, setahunnya kemarin kami dapat penghargaan 50 besar salah satu desa wisata halal namanya Desa Perlang, Bukit Pading, dan dikunjungi oleh Pak Menteri juga, Menteri Pariwisata datang ke sana karena desa itu termasuk 50 besar desa terbaik dalam menunjang pariwisata. Nah, kalau tahun ini kami dapat juga predikatnya sebagai desa tadi yang saya sebut Desa Namang oleh Menteri Desa Tertinggal. Sebelaku desa yang menghasilkan produk one village one product yang disebutkan oleh Pak Menteri.
sehingga kami diundang kemarin ramai banget. Wih, luar biasa. Baik, lalu untuk kita membangun semuanya nih Bang, semuanya dibangun ya. Lalu yang ingin kami tahu juga bagaimana pengelolaan dari sumber daya alam daerah tersebut. Apakah juga akan didaur ulang kembali atau akan seperti apa nantinya? Ya, berbicara sumber daya alam di Bangka Tengah itu memang saya tidak bisa memungkiri ya bahwa sektor sumber daya alam ini masih menjadi pridona juga, jadi unggulan juga bagi masyarakat kami di sana karena salah satu penghasil timah. Nah, tugas kami adalah selaku kepala daerah bagaimana kita mengajak masyarakat kami ini untuk berpikir kembali bahwa timah ini tidak akan update selamanya. Jadi tentu harus kita berpikir apa sebagai pengganti daripada timah ini. Nah, tugas kami berikutnya adalah bagaimana kami mengajak masyarakat ini sudah mulai mencintai, menghargai lingkungan dengan apa? Dengan menanam, dengan menjadi petani. Dan salah satu penilaian kami hari ini oleh Menteri Keuangan dan oleh Bank Indonesia, oleh teman-teman dari Mendagri, kami mendapatkan penghargaan sebagai kinerja penekanan inflasi daerah adalah kami juga mampu memberikan sentuhan kepada petani-petani kami untuk menanam hortikultura dari bawang merah, cabai. Karena dua komoditi ini adalah juga salah satu penyumbang terbesar inflasi yang ada di Bangka Belitung. Kenapa? Karena kami sampai hari ini untuk cabai saja dengan bawang merah itu harus beli ke Brebes. Gitu. Nah, alhamdulillah di tempat kami di Bangka Tengah, kami sebagai satu daerah yang memang penyumbang bawang merah dan cabai ya untuk menekan lajunya inflasi. Nah, kami tanam terutama di daerah-daerah yang memang eks-tambang, bekerjasama dengan para petani dan kami didukung oleh salah satunya adalah Bank Indonesia, perwakilan Bangka Belitung yang memberikan dukungan kepada para petani kami untuk bisa mengolah, menanam, memberikan bibit, ya bahkan mereka membantu membangun greenhouse mereka untuk bisa menjemur bawang itu supaya jangan nanti cepat busuk. Cepat rusak. Baik, luar biasa. Nanti kita masih akan berbincang. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih membahas topik kita pada hari ini mengenai transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan juga masih bersama dengan Bang Ayi selaku Bupati Bangka Tengah di sini ya. Baik, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai pembangunan dari pariwisata, ekonomi, pendidikan yang inklusif seperti itu ya Bang ya. Lalu yang ingin kami tahu juga, apakah ada inovasi-inovasi lain yang ditawarkan untuk masyarakat di sana? Ya, alhamdulillah satu yang tidak bisa kita ingkari, ya kita pungkiri, kita lupakan bahwa digitalisasi saat ini memang sangat diperlukan di dalam kemajuan suatu daerah. Nah, saya sudah mulai berpikir bagaimana membuat suatu terobosan supaya masyarakat saya dimudahkan di dalam mengakses segala sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, salah satunya adalah inovasi yang kita lakukan adalah yang namanya Silakso, Mbak Giti. Nah, Silakso ini sistem layanan komunikasi masyarakat, artinya di situ saya memudahkan masyarakat saya bila memerlukan bantuan, memerlukan dukungan misalnya salah satu akses yang kita beri dengan digitalisasi ini mereka cukup mempunyai gadget, arti di situ kita punya aplikasi namanya Silakso. Apa menjadi kebutuhan mereka, misalnya mereka butuh untuk berobat karena sakit, tinggal memasukkan di situ aksesnya, siapa namanya, apakah mereka masuk PKH, apakah enggak. Nah, ketika masuk di dalam program aplikasi itu langsung akan ada tim yang akan datang langsung untuk menindaklanjuti. Nah, itu tak perlu dia datang ke kantor kesehatan, dinas kesehatan, nggak perlu dia ke dinas sosial, tapi cukup aplikasi itu dia langsung bisa menerima bantuan dukungannya. Jadi itu sangat mempermudah masyarakat saya di dalam menerima bantuan secepat mungkin ya terhadap kondisi mereka saat itu. Jadi serta-merta tidak mereka harus pertama ke dinas kesehatan dulunya, mereka harus ke dinas sosial. Sekarang tidak lagi, cukup mereka aplikasi Silakso yang kami punya
Nah, inovasi itu di bidang pelayanan sosial masyarakat, tenaga kesehatan, dan pendidikan juga boleh dilakukan di situ. Nah, satu lagi di inovasi, Mbak Kiki, baru-baru ini kami juga mendapatkan penghargaan, baru tahun ini juga, sekitar 2 bulan yang lalu saya di teman-teman Kementerian Menpan RB, kami mendapatkan salah satu dari 99 inovasi daerah, ya, ini menuju ke 50 nanti. Nah, satu di antara 99 itu adalah Sidolphin namanya aplikasi kami. Sidolphin ini adalah sistem bagi masyarakat untuk memudahkan mendapatkan ikan. Oh. Jadi ini di bidang perikanan. Nah, ketika ini aplikasi juga digunakan, tentu dengan didukung oleh GPS. Nah, nelayan kami tak perlu susah-susah mencari lokasi ikan tangkapnya, tetapi cukup dengan aplikasi itu mereka akan diarahkan di mana pada posisi tertentu ikan itu ada berada. Sehingga enaknya saya bilang bahwa mereka datang itu tinggal mengambil ikannya saja. Karena dengan dukungan teknologi tadi, digital tadi, bahwa mereka bisa menempuh langsung lokasi-lokasi. Nah, sekarang dalam waktu dekat ini saya belum meluncurkan, tapi satu lagi namanya bentuknya sama dengan Sidolphin, tapi bukan ikan, tapi cumi. Jadi aplikasi tersebut bisa membedakan ya Bang? bisa, ya. Ini kalau tadi Sidolphin ikan, nah cumi ini belum saya kasih nama, tapi sudah hampir kita praktekkan. Iya. Kita tahu persis bahwa pada minggu ini cumi itu berada di mana wilayah kita, ya. Bulan ini dia berada di mana, itu ada beberapa faktor ya, variabel yang akan mempengaruhi di dalam kita menentukan itu. Nah, itu sudah kita buat dan kita udah coba kepada beberapa nelayan untuk bisa mencoba itu. Insya Allah itu sangat bermanfaat. Jadi mereka nggak perlu susah-susah, ketika mereka berangkat itu sudah tahu arahnya dengan titik koordinat awalnya mereka menemukan itu, sehingga diarahkan pakai GPS untuk tahu kemana arah mereka untuk kalau mau mancing ataupun kalau mau panen gitu ya? Iya, nggak susah banget. Jadi dua inovasi ini di bidang digitalisasi yang sudah saya hampir rampungkan, itu saya pikir sangat bermanfaat sekali. Dan tadi saya sebutkan yang Sidolphin itu masuk dalam 99 inovasi daerah penilaian dari Kementerian Menpan RB. Wah, luar biasa. Ini inovasinya nggak berhenti ya Bang ya? Ada saja gitu ya. Kita dari terus tadi aja bahas. terus. Iya. Wah, luar biasa. Tapi Bang, waktu kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk Bupati Iya. Bangka Tengah ini, Bapak Al-Ghafri Rahman atau Bang Ayi, yang sudah Siap. menjelaskan luar biasa mengenai topik kita hari ini, yaitu transformasi Bangka Tengah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih Terima Bang kasih, Mbak Ayi Gigi. sudah hadir di sini. Terima Baiklah kasih. pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.